Bang, saya boleh nambahin sedikit. Tadi kan kalau Pak Jarwo pesan buat Riko ya. Iya. Ini pesan juga buat Riko sama semua orang yang nggak ada yang bisa move on itu ya. Kenapa saya nggak pesan apa-apa? Nggak, gue pesan aja sama lo. Terkadang itu emang ada nama yang tertulis di hati. Iya. Tapi nggak bisa tertulis di buku nikah. Oke? Ya. Sadarin itu. Boleh? Silakan, Meng. Ya, namanya buat Riko juga ya. Juga kan, buat Pak. Riko juga. Riko kan teman kita juga. Iya. Saya mau pesan sama Riko, Pak. Apa? Martabak 2 sama teh manis 1. Loh, bukan pesan itu, nyuruh namanya. Saya mau dengar tipsnya dari Cak Lontong. Bagaimana move on menjadi hal yang positif? Ini Pak ya, sebelum ke situ saya melakukan survei sedikit. Oh, survei. 100 orang putus cinta saya survei. Saya tanya, apakah Anda bisa move on? Yang menjawab bisa 100 orang. Terus 100 orang yang bisa move on, saya tanya, apakah Anda sakit hati ketika putus cinta? 100 yang orang? menjawab tidak sakit hati, 100 orang. Terus apakah Anda dendam dengan mantan? 100 orang tadi saya tanya. Menjawab tidak, 100 orang. Sebentar, Cak. Terus balik sama mantan atau cari baru, saya tanya ke 100 orang itu. Dan jawabannya cari baru 100 orang. Akhirnya saya hentikan Pak, karena jawabannya sama terus. Iya. Ini percuma saya survei. Akhirnya saya ambil kesimpulan. Nah itu lu ngapain tadi kok sama bisa kayak gitu lu? Ya seenggaknya survei di mana? Masa bisa ada? Harusnya ada variasi. Itu namanya lu tuh udah memberikan terlebih dahulu doktrin kepada mereka untuk menjawab hal yang sama. Survei ini saya lakukan ke 100 orang selama 100 hari. Apaan? Jadi satu hari itu saya berikan 4 pertanyaan pada satu orang. Nah, terus? Besoknya saya berikan 4 pertanyaan itu pada satu orang. Orangnya sama? Sama. Ya, hari lu ketiga 100 orang sama semua. Makanya sampai 100 hari saya dapat jawaban sama terus. Kan kesel Pak. Lu orang asuransi, surveinya satu orang aja. Aneh, udah tips aja deh. Ya makanya saya mau beri tips nih. Ya. Yang pertama Pak, hindari segala sesuatu yang berbau mantan. Ini saya ingatkan, hindari segala sesuatu yang berbau mantan. Bagaimana supaya bisa gampang menghindari sesuatu yang berbau mantan? Ketika cari pacar, jangan cari pacar yang berbau. Tuh. Berbau ya pasti berbau. Maksudnya tuh berbau mantan tuh yang ada nanti yang mengingatkan. Peristiwa-peristiwa yang mengingatkan. Lu pacaran mekuli kali lu. Iya sih. Yang kedua, mengalihkan perhatian. Kita harus pintar mengalihkan perhatian. Misalnya kita putus dengan pacar. Nah. 2 hari tiba-tiba kita ingat dia. Kita alihkan perhatian ke fotonya dia. Loh kan itu mah nggak ngalihin, ingetin. Loh, tapi fotonya dihadapin ke sono. Oh. Nah, kelihatan belakangnya. Kalau nggak bisa ngalihin nih, bolotin. Mali. Artinya mengalihkan konsentrasi supaya kita tidak ingat mantan terus. Nah. Yang ketiga, jangan ini ya. Jangan kadang-kadang orang saking pengen move on-nya dia buru-buru cari pengganti. Ini justru kesalahan fatal yang dilakukan orang. Ketika ingin move on, buru-buru cari pengganti. Karena apa? Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Justru cinta yang datangnya perlahan-lahan itu akan tersimpan dalam hati lebih lama daripada yang cepat-cepat. Iya. Jadi ketika Anda cepat-cepat itu namanya. ganti mencari pengganti, begitu Anda dapat, saya yakin cepat juga putusnya. Akhirnya apa? Anda ingat mantan yang dulu lagi. Oke? Ya. Paham kan? Paham ini paham nih. Alhamdulillah, saya sendiri padahal nggak paham nih. Terus yang ketiga. Ya. Ini kalau cewek nggak masalah, ini penegasan saya pada cowok, terutama Riko ya. Ya. Jangan pernah ragu-ragu untuk menangis. Karena menangis itu apa? Menangis itu bisa mengeluarkan air mata. Loh. Ya, Jadi, pertama. Saya boleh nangis. Begitu. Mana ada orang nangis keluar bubur? Nggak ada, Meng. Ya makanya sama semua orang begitu. Kenapa? Dengan mengeluarkan air mata akhirnya apa? Akhirnya menangis. Jadi saya laki-laki boleh nangis ya? Boleh. Jangan malu untuk menangis. Makasih, Jangan Cak. pernah malu dilihat orang lain ketika Anda menangis. Iya, itu juga ada lagu Dewa ya, Dewa 19. Menangislah. Yang kelima, benar sebentar. Yang kelima, persis yang Anda lakukan sekarang. Ini kesalahan fatal, susah move on. Karena mengingat lagu-lagu yang berkaitan dengan mantan. Almarhum Gombloh pernah mengingatkan kita. Iya. Apa yang Hom wilaheng sekaring bawono langgeng. Apa? Hom wilaheng? Kok Hom wilaheng? Di album itu ada lagu yang berjudul Di Radio.
Aku dengar, masa kamu enggak? Lagu kesayanganmu. Nah, tuh kan. Kan ada, Cak. Lagu Ketika kita kesayanganmu. mengingat lagu kesayangan mantan, bahayanya apa? Ketika kita mendengarkan lagu itu suatu saat, kita akan ingat mantan. Makanya pesan terakhir saya, Jangan. Jangan dulu lah, masa udah pesan terakhir Maksudnya aja. dari Lagi 5. ngetop-ngetopnya loh, Cak. Tips, ini tipsnya ini maksudnya. dari Sampai tips, kecil, tips ya. saya kan 5. Ya. Ini pesan saya Yang untuk terakhir. setelah 5 ini kan sudah nggak ada kesimpulannya. Pesan Adalah. saya ini untuk yang supaya orang gampang move on, sadarlah kita tidak boleh sungguh-sungguh mencintai. Karena kita tahu bahwa mencintai itu tidak berarti selalu memiliki. Tetapi yang paling benar adalah mencintai sungguh-sungguh apa yang kita miliki. Iya, itu adalah bersyukur namanya.